Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 27 Agustus 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Kaya dalam Pelayanan Kasih. Kalau saudara perhatikan apa yang ditulis dalam firman tadi, Paulus sebenarnya menegaskan di sana kepada jemaatnya bahwa mereka sudah kaya dalam 5 hal. Lihat, Paulus bilang, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, nomor 2, dalam pengetahuan 3, dalam kesungguhan untuk membantu 4, dan dalam kasihmu terhadap kami, dalam pelayanan, dalam kasih terhadap Paulus dan timnya. Jadi jemaatnya udah kaya di dalam itu. Kaya di sini bicara tentang kemajuan. Itu kalau kita lihat dalam terjemahannya. Jadi udah maju. Pokoknya udah luar biasa. Tapi Paulus menutup ayat itu dengan berkata gini, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi Paulus bilang demikian hendaknya juga. Jadi artinya di bagian yang ke-6 ini mereka belum kaya. Hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Artinya ada ketidakseimbangan antara 5 kekayaan itu dengan 1 kekayaan terakhir, yaitu kaya dalam pelayanan kasih. Paulus menekankan kepada jemaatnya untuk mereka bukan saja kaya di dalam 5 hal tadi. Mereka udah kaya di dalam 5 hal tadi, tapi ternyata mereka belum kaya di dalam pelayanan kasih. Dan percaya atau tidak, hal ini juga terjadi di zaman sekarang. Ada banyak orang punya iman yang luar biasa, iman yang maju, kaya dalam iman, perkataan-perkataan yang meyakinkannya dahsyat, pengetahuan yang luar biasa, kesungguhan membantu orang dalam musibah juga luar biasa, bisa mengasihi para pelayan dan timnya juga, tapi hanya sedikit orang yang kaya dalam pelayanan kasih. Itu bukan terjadi di zaman dulu, tapi zaman sekarang juga. Nah, kata pelayanan kasih yang tercatat di dalam firman tadi, itu kalau saudara lihat di dalam terjemahan interdelinear, itu artinya pelayanan yang dikerjakan dengan kemurahan hati, dengan dasar kasih agape. Jadi ini ternyata yang paling sulit. Ini ternyata banyak orang belum kaya di dalam bagian ini. Tapi ini yang ditekankan oleh Paulus di bagian terakhir. Hendaknya kamu juga harus kaya di dalam pelayanan kasih. Dan kalau saudara lihat baik-baik, kata pelayanan itu dalam terjemahannya adalah pemberian. Ya, pemberian yang didasari oleh kemurahan hati, oleh kasih agape. Jadi di bagian terakhir Paulus bilang saudara dan saya juga harus kaya dalam pelayanan kasih. Kaya di dalam pelayanan yang memberi tanpa syarat, yang memberi dengan murah hati kepada siapa saja tanpa meminta syarat dari orang yang saudara beri, karena itu menunjukkan saudara dan saya kaya dalam pelayanan kasih. Tapi kata kaya di sini itu berbicara tentang kemajuan. Maksudnya itu jumlahnya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi banyak.
Seperti jemaat itu sudah kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, itu mereka udah kaya. Artinya sudah banyak yang mereka hidupi. Tapi ternyata mereka masih belum kaya di dalam pelayanan kasih. Nah, mengapa Paulus menekankan pelayanan kasih ini sangat penting sehingga jemaat harus kaya di dalamnya? Kita bisa lihat dasar dari Paulus adalah di dalam 2 Korintus 8 tadi, tapi kita turun ayatnya di ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita. Jadi kenapa kita harus kaya dalam pelayanan kasih? Karena kita tuh udah kenal kasih karunia itu. Mengapa kita kenal? Ya karena kasih karunia itu diberikan bagi kita. Perhatikan, saya baca lagi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena saudara dan saya, menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu, saudara dan saya, menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kita boleh kaya dalam 5 hal tadi, tapi kita harus kaya dalam pelayanan kasih. Dasarnya ini karena Yesus, waktu Dia mengasihi kita, Dia sudah rela menjadi miskin. Dia kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh kemiskinannya. Maksudnya apa? Waktu Yesus datang dalam kemiskinannya, semua kasih itu Dia berikan kepada saudara dan saya. Kita diberikan kekayaan kasih agape itu. Kita mendapat kasih Bapa yang full, kasih Bapa yang bukan 75%, kasih Bapa yang memberi tanpa syarat, kasih Bapa yang memberi dengan menggantikan segala bagian dosa kita dengan kasih yang besar, dengan kemurahan yang besar. Kita menerima itu yang kita tidak layak menerimanya, tapi Dia membuat kita menerimanya. Dan itu berarti ketika kita sudah mengenal kasih karunia itu, ketika kita sudah ada di dalam kasih karunia itu, ketika kasih agape itu sudah menjadi bagian kita, Allah mendorong saudara dan saya hari ini, mari kita hidupi itu dalam pelayanan kita, sehingga kita memiliki pelayanan kasih. Bukan saja satu pelayanan kasih, tapi kita harus melakukan banyak pelayanan kasih yang kita dapat disebut menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Melakukan pelayanan dengan dasar kasih, murah hati, melakukan pemberian-pemberian tanpa syarat, tanpa meminta syarat, tanpa menuntut syarat, tanpa membuat orang memenuhi apa yang saudara mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari koreksi hidup saudara dan saya. Kita jangan hanya kaya dalam 5 poin tadi yang Paulus katakan, tapi kita perlu kaya di dalam pelayanan kasih. Pelayanan yang mendasari saudara dan saya karena kasih agape, karena kasih yang menuntut kita untuk terus murah hati, terus memberi, terus memberi, terus memberi tanpa syarat, terus memberi tanpa meminta syarat, terus memberi walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu. Apakah hari ini saudara sudah kaya di dalam 5 hal? Sepertinya iya. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, dan dalam kasihnya kepada tim Paulus. Seperti yang jemaat Paulus sudah miliki. Tapi kita juga harus hendaklah kaya dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu nggak lihat wajah, nggak lihat-lihat orang. Kita memberi tanpa melihat orang. Kalau kita memberi kepada satu orang, kita juga akan memberi kepada yang lain tanpa memandang muka. Lihat waktu Yesus mengasihi manusia, Dia rela mati bukan untuk satu orang saja, bukan untuk satu keluarga saja, bukan untuk satu gereja saja, bukan untuk satu kelompok orang aja, tapi Dia rela mati untuk dosa seluruh umat manusia. Pelayanan kasih yang tidak dapat dibayar, pelayanan kasih yang tidak dapat disamakan dengan uang sebesar apapun juga. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, kita boleh kaya di dalam segalanya, tapi kita harus juga kaya di dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam
kaya dalam pelayanan kasih. Amin.